wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Prodi Manajemen 5I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. Di sini kami akan berbincang-bincang tentang materi implementasi Total Quality Management. Selamat menyaksikan. Kalian ingat gak sih pengertian TQM itu? Dulu kan kita pernah mempelajari tentang pengertian TQM itu kan. Nah, itu tuh apa pengertian TQM itu sendiri? Jadi, pengertian Total Quality Management adalah sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi utama dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota perusahaan. Jadi, perusahaan itu akan lebih memfokuskan atau lebih memaksimumkan kualitas sehingga pelanggan akan merasa puas, dan ini merupakan pendekatan untuk keberhasilan jangka panjang. Dalam TQM sendiri, itu semua anggota perusahaan harus berperan aktif dalam meningkatkan produk dan layanan dari perusahaan tersebut. Oh, jadi setiap perusahaan itu lebih mengutamakan kualitas produk dan jasa? Ya, betul, karena dengan kualitas produk dan jasa yang baik, maka akan mempengaruhi terhadap kepuasan pelanggan terhadap perusahaan tersebut. Terus apa sih latar belakang perlunya perubahan? Jadi, dalam era sekarang itu kan banyak sekali perubahan-perubahan dalam berbagai aspek, baik aspek politik, terus ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Nah, keberlangsungan hidup perusahaan itu sangat bergantung terhadap bagaimana perusahaan merespon perubahan-perubahan tersebut. Nah, perubahan-perubahan tersebut dipengaruhi oleh dua kekuatan. Yang pertama ada kekuatan eksternal yang berasal dari luar perusahaan, dan yang kedua ada kekuatan internal yang berasal dari dalam perusahaan. Jadi kita bahas yang pertama adalah kekuatan eksternal. Nah, kekuatan eksternal itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama karakteristik demografi. Nah, karakteristik demografi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang ada usia, jenis kelamin, terus tingkat pendidikan dan imigrasi. Yang kedua adalah kemajuan teknologi. Nah, di era sekarang kan kemajuan teknologi itu sudah sangat pesat sekali. Nah, maka dari itu perusahaan itu harus bisa merespon dan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut sehingga tidak kalah saing dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah perubahan pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pasar itu ada merger dan akuisisi, persaingan domestik, dan yang terakhir adalah resesi. Yang keempat itu adalah tekanan sosial dan politik. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan sosial dan politik itu adalah adanya perang, terus nilai-nilai, dan kepemimpinan. Jadi selain didorong oleh kekuatan eksternal, kebutuhan akan perubahan itu juga dipengaruhi oleh kekuatan internal yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Ada dua macam kekuatan internal. Yang pertama adanya perilaku manajerial dan prospek SDM atau sumber daya manusia. Dengan adanya konflik antar personal, perilaku pemimpin yang tidak sesuai, dan penghargaan yang tidak adil merupakan faktor-faktor pendorong diperlukannya perubahan. Kekuatan internal yang kedua adalah permasalahan sumber daya manusia. Dengan adanya ketidakpuasan kerja, adanya absensi, lalu kebutuhan kerja yang kurang, itu merupakan faktor yang mendorong diperlukannya perubahan, sehingga perusahaan akan bisa memperbaiki masalah-masalah tersebut menjadi lebih baik. Jadi di TQM kan ada pendekatan tradisional. Munculnya TQM kan karena adanya kekurangan atau kelemahan dalam menjalankan bisnis atau perusahaan. Apa sih kelemahan pendekatan tradisional itu? Kelemahan pendekatan tradisional itu ada 5. Yang pertama, berfokus pada jangka pendek, yaitu sasaran yang harus dicapai dalam waktu yang singkat. Yang kedua, bersifat arogan atau tidak berfokus pada pelanggan. Arogan berarti sifat yang tidak terpuji, menyombongkan diri, mempunyai niat untuk menguasai semua hal untuk memenuhi keinginan diri sendiri. Mempunyai sifat arogan, tanda-tanda seorang pemimpin tidak kompeten dalam memimpin sebuah tim. Yang ketiga, memandang rendah kontribusi potensial karyawan. Misalkan di suatu perusahaan ada seorang karyawan yang ingin
menyampaikan saran dan keluhan, tetapi manajer itu tidak mendengarkan saran tersebut. Hal ini menyebabkan ide dan kreativitas seorang karyawan menjadi sia-sia. Dan yang keempat, menganggap bahwa kualitas yang lebih baik hanya dapat dicapai dengan biaya yang lebih tinggi. Artinya, biaya mempengaruhi kualitas. Apabila dengan biaya yang minim, maka tidak mendapatkan kualitas yang maksimal. Dan yang terakhir, mengutamakan horsemanship bukan leadership. Artinya, manajer hanya memberi perintah kepada bawahan kapan dan apa harus mengerjakan sesuatu. Untuk melaksanakan TKM tersebut kan pasti harus ada syarat-syarat tertentu. Nah, apa saja sih syarat-syarat itu? Persyaratan TKM juga ada 5. Yang pertama, komitmen dari manajemen puncak. Persyaratan penting bagi keberhasilan suatu manajer untuk meningkatkan mutu. Komitmen yang dibutuhkan bukan hanya sekedar sumber daya, tetapi waktu yang dicurahkan. Yang kedua, komitmen atas sumber daya yang dibutuhkan. Implementasi TKM tidaklah harus mahal. Meskipun demikian, segala sesuatunya membutuhkan biaya. Biaya yang digunakan sebagian besar untuk pelatihan. Ketiga, organisasi youth steering committee, yaitu perorganisasian suatu tim. Apapun nama atau istilah yang digunakan, yang pasti harus diketahui oleh kedudukan yang paling tinggi. Misalkan kelompok ini diketuai oleh presiden direktur dan anggotanya wakil direktur. Dan yang keempat, perencanaan dan publikasi. Setelah diperoleh komitmen dari manajemen puncak dan telah terbentuk steering committee, maka langkah selanjutnya melakukan perencanaan dan publikasi. Dan yang kelima, infrastruktur yang mendukung penyebarluasan dan perbaikan berkesinambungan. Gitu, Cek. Oh, jadi gitu ya. Tadi kan disebutkan bahwa ada 5 persyaratan TKM. Bagaimana jika salah satu persyaratan tersebut tidak terpenuhi? Apakah implementasi TKM menjadi gagal? Tidak dikatakan gagal, tetapi dalam melakukannya kurang maksimal. Gitu. Di setiap organisasi atau perusahaan pasti kan mempunyai seorang pemimpin, tetapi tidak semua pemimpin merupakan pemimpin yang baik dan efektif. Nah, lalu apa sih yang membedakan antara pemimpin yang baik dan pemimpin yang tidak baik? Ada beberapa hal yang membedakan antara pemimpin yang baik dan pemimpin yang tidak baik. Yang pertama, pemimpin lebih banyak menggunakan pendekatan pull tarik ketimbang pendekatan dorong push. Setiap pemimpin yang baik, setiap pemimpin yang benar ataupun efektif itu lebih nyata dalam melakukan usahanya di masa kepemimpinannya. Yang kedua, ada pemimpin tahu arah tujuan. Seorang pemimpin yang baik harus menentukan visi organisasi tersebut dan cara-cara untuk mewujudkan visi organisasi. Mereka juga memberikan pedoman dan tujuan yang jelas untuk mencapai kesuksesan dalam waktu jangka panjang. Yang ketiga, ada pemimpin harus berani dan harus dipercaya. Seorang pemimpin itu harus berani dalam mengambil resiko, dalam menghadapi tantangan dan hambatan gitu. Jadi kan kalau seorang pemimpin nggak mungkin berjalan mulus, mesti ada rintangan-rintangan, hambatan-hambatan yang dilalui kan. Terus pemimpin juga harus dipercaya oleh bawahannya gitu. Seorang pemimpin kalau misal nggak dipercaya oleh bawahannya, itu bukan seorang pemimpin yang baik. Jadi seorang pemimpin itu harus benar-benar dipercayai oleh bawahannya ataupun masyarakat, orang-orang yang milih kalau dia itu seorang pemimpin yang baik. Terus yang keempat, peranan terpenting seorang pemimpin itu membantu bawahannya. Contohnya gini, misal aku seorang pemimpin, Nadia seorang sekretaris. Nadia kesusahan dalam melakukan pekerjaannya. Saya sebagai seorang pemimpin yang baik itu membantu Nadia agar pekerjaan Nadia itu cepat selesai. Jadi kan Nadia juga merasa bangga dipimpin oleh saya. Dalam melakukan perubahan, pastikan ada penolakan baik dari manajemen maupun
karyawan. Nah, bagaimana sih strategi untuk mengatasi penolakan tersebut? Ada 6 strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama ada pendidikan dan komunikasi. Strategi ini dilakukan bila informasi yang kita dapatkan tidak akurat ataupun tidak jelas. Keunggulan melakukan strategi ini, bila karyawan telah diyakinkan, maka ia akan selalu membantu implementasi perubahan ke arah TKM. Kelemahannya, membuangkan waktu yang cukup lama ataupun banyak, terutama bila karyawan yang terlibat itu sangat banyak. Yang kedua ada partisipasi dan keterlibatan. Setiap orang yang berpartisipasi dalam strategi ini harus memiliki komitmen yang besar untuk melakukan atau melaksanakan perubahan. Setiap informasi yang mereka miliki dapat diintegrasi ke dalam rencana perubahan. Nah, kelemahan dalam strategi ini kemungkinan memakan waktu banyak bila perubahan yang dirancang itu tidak sesuai. Yang ketiga ada fasilitas dan dukungan. Strategi ini yang paling pas itu diterapkan bila ada orang yang menolak perubahan dikarenakan ada masalah-masalah penyesuaian. Yang keempat ada negosiasi dan kesepakatan. Strategi ini dilakukan bila ada kemungkinan posisi atau kedudukan seseorang atau suatu kelompok yang terancam dengan adanya perubahan yang telah direncanakan. Yang kelima ada manipulasi dan co-option. Nah, strategi ini itu berjalan bila strategi yang sebelumnya itu tidak berjalan dengan semestinya atau tidak diharapkan. Strategi ini merupakan solusi terhadap masalah penolakan yang relatif cukup murah dan cepat. Strategi ini akan menimbulkan masalah-masalah yang ada antara karyawan dengan karyawan lainnya ataupun karyawan dengan atasannya karena karyawan ataupun atasannya itu merasa dimanipulasi. Yang terakhir ada paksaan secara eksplisit dan implisit. Strategi ini dapat memberikan hasil dengan waktu yang cukup relatif dan juga dapat mengatasi segala macam penolakan. Akan tetapi, strategi ini juga mengandung banyak resiko. Bisa menyebabkan unsur kebencian yang mendalam terhadap sang inisiator perubahan. Jadi begitu ada 6 strategi teman-teman. Selain adanya persyaratan implementasi TKM, terus peranan implementasi TKM, ada juga pendekatan implementasi yang harus dihindari. Nah, ada beberapa pendekatan implementasi yang harus dihindari. Yang pertama, jangan melatih semua karyawan atau sekaligus. Maksudnya adalah memberikan pelatihan pada kelompok-kelompok kecil karyawan saat mereka membutuhkannya. Dengan kata lain, pendekatan just in time dalam pelatihan. Kedua, jangan tergesa-gesa menerapkan TKM dengan melibatkan terlalu banyak orang dalam suatu tim. Taichi Ohno berpendapat bahwa tim-tim kecil dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh proses yang lebih luas akan lebih efisien daripada operator individual dalam pabrik suatu produksi massal. Yang ketiga, implementasi TKM tidak boleh didelegasikan. Manajemen harus terlibat langsung secara personal dan aktif dalam menerapkan implementasi TKM sehari-hari. Ia tidak boleh mendelegasikan implementasi TKM kepada pihak lain. Tanpa adanya keterlibatan manajemen dan stafnya, maka penerapan TKM akan sulit berhasil. Selanjutnya yang keempat, jangan memulai implementasi bila manajemen belum benar-benar siap. Maksudnya adalah manajemen harus benar-benar memahami segala sesuatu mengenai TKM sebelum mencobanya. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka usaha yang dilakukan akan sia-sia. Dalam menerapkan implementasi TKM kan itu membutuhkan waktu yang tidak singkat. Nah, apa saja fase-fase atau tahap-tahap implementasi TKM itu? Menurut George dan Weimarski, ada 6 fase utama dalam implementasi TKM. Yang pertama,
komitmen manajemen senior terhadap perubahan. Lalu yang kedua, penilaian sistem perusahaan baik secara internal maupun secara eksternal. Yang ketiga, pelembagaan fokus pada pelanggan. Yang keempat, pelembagaan TKM dalam perencanaan strategis, keterlibatan karyawan, manajemen proses, dan sistem pengukuran. Yang kelima, penyesuaian dan perluasan tujuan manajemen guna memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Yang keenam, perbaikan dan penyempurnaan sistem pelanggan. Sementara itu, Coach dan Davis memberikan klasifikasi fase implementasi yang lebih rinci dan sistematis. Nah, fase implementasi TKM tersebut dikelompokkan menjadi 3, yaitu fase persiapan, fase perencanaan, dan fase pelaksanaan. Terima kasih buat kalian sudah menyaksikan video dari kita. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Dadah!